Halo Sobat Penjelajah. Dalam video kali ini kita akan menyelam ke salah satu pertempuran laut paling menentukan dalam sejarah Indonesia dan juga Perang Dunia II. Sebuah pertempuran yang terjadi di tengah samudera tropis, di mana ribuan nyawa melayang dalam satu hari yang kelam. Inilah kisah pertempuran Laut Jawa, bentrokan besar antar kekuatan sekutu dan Jepang yang mengubah arah peperangan di Asia Tenggara. Mari kita bahas semuanya secara tuntas, dari latar belakangnya, jalannya pertempuran, hingga dampaknya bagi Indonesia dan dunia. Untuk memahami kenapa pertempuran ini bisa terjadi, kita perlu mundur sedikit ke akhir tahun 1941. Saat itu, Jepang sedang berada dalam ambisi ekspansi besar-besaran di Asia. Setelah menyerang pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor pada Desember 1941, Jepang bergerak cepat menguasai wilayah-wilayah penting di Asia Tenggara, mulai dari Malaya, Singapura, hingga Filipina. Tujuannya sederhana tapi krusial, menguasai sumber daya alam, terutama minyak dan karet, yang saat itu banyak terdapat di Hindia Belanda, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Sementara itu, negara-negara sekutu seperti Inggris, Belanda, Amerika Serikat, dan Australia sadar betul kalau Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang, maka jalur perdagangan dan dominasi mereka di Asia akan lumpuh total. Karena itulah mereka membangun sebuah komando gabungan yang disebut Abdakom. Abdakom ini bertugas mempertahankan wilayah Asia Tenggara, termasuk perairan Indonesia, agar tidak dikuasai Jepang. Tapi di balik semangat itu ada masalah besar. Koordinasi antar negara yang kurang solid, logistik yang terbatas, kapal perang yang tidak seimbang, dan hampir tidak ada dukungan udara di kawasan Laut Jawa. Sementara armada Jepang datang dengan persiapan yang matang dan formasi yang terencana rapi. Mereka membawa kapal penjelajah, kapal perusak, serta kapal pengangkut pasukan yang diarahkan untuk menyerbu Pulau Jawa, wilayah yang menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Disinilah ketegangan mulai meningkat. Kedua kekuatan sama-sama tahu siapapun yang menguasai laut di sekitar Jawa akan menguasai seluruh Asia Tenggara. Menjelang akhir Februari 1942, berbagai bentrok kecil sudah terjadi. Armada sekutu setempat terlibat pertempuran di Selat Badung, namun kalah dan terpaksa mundur ke Surabaya. Di sana mereka mempersiapkan strategi baru. Berdasarkan laporan intelijen, Jepang akan mengirimkan konvoi besar menuju ke Laut Jawa dari arah utara. Maka pada tanggal 27 Februari 1942, pasukan sekutu berangkat dari Surabaya menuju Laut Jawa dipimpin oleh Laksamana Belanda, Karel Doorman. Misi mereka sederhana namun beresiko tinggi, menghadang dan menghancurkan konvoi Jepang sebelum pasukan itu mencapai daratan. Sore hari itu, sekitar pukul 4, kedua armada akhirnya bertemu di Laut Jawa, bagian utara. Angin berhembus tenang, tapi di balik itu ketegangan menebal di antara para pelaut yang tahu bahwa mereka sedang menghadapi pertempuran hidup dan mati. Armada sekutu terdiri dari 2 kapal penjelajah berat, 3 kapal penjelajah ringan, dan 9 kapal perusak. Sementara Jepang membawa kekuatan yang lebih besar dengan kapal penjelajah unggulan Haguro dan Nachi, serta belasan kapal perusak yang siap melepaskan torpedo mereka kapan saja. Pada awal pertempuran, kedua pihak saling melepaskan tembakan meriam jarak jauh. Dentuman meriam menggema di tengah laut, sementara semburan air laut menyembur tinggi akibat ledakan di sekitar kapal.
Sekilas tampak seimbang, namun keunggulan Jepang mulai terlihat saat torpedo mereka mulai meluncur ke arah formasi sekutu. Salah satu kapal perusak Belanda, HNLMS Kontener, terkena torpedo dan terbelah dua, tenggelam dalam hitungan menit. Tidak lama kemudian, kapal penjelajah Inggris HMS Exeter juga terkena tembakan tepat di ruang mesinnya, membuatnya lumpuh dan harus keluar dari pertempuran. Kemudian, kapal HMS Electra yang mencoba memberikan pelindungan justru menjadi korban berikutnya, tenggelam bersama sebagian besar awaknya. Di tengah kekacauan, Laksamana Dorman tetap memerintahkan armadanya untuk terus maju. Ketika malam tiba dan komunikasi antar kapal mulai kacau, Jepang yang sudah terlatih dalam pertempuran malam menggunakan torpedo dengan sangat efektif. Kapal penjelajah Belanda HNLMS De Yuter, yaitu kapal utama yang dikomandani langsung oleh Dorman, terkena torpedo dari kapal Jepang Haguro, dan beberapa menit kemudian tenggelam bersama sang Laksamana dan hampir seluruh awaknya. Tak lama setelah itu, kapal HNLMS Java juga terkena torpedo dan ikut karam di laut yang sama. Saat matahari terbit keesokan harinya, Laut Jawa sudah dipenuhi puing-puing kapal, minyak yang tumpah, dan tubuh-tubuh pelaut yang terbawa arus. Sekitar 2.300 orang tewas, termasuk ratusan pelaut Belanda, Inggris, dan juga orang Indonesia yang bertugas di kapal-kapal tersebut. Armada sekutu praktis hancur total. Sementara itu, armada Jepang tetap utuh dan segera melanjutkan misi mereka untuk mendaratkan pasukan di Pulau Jawa. Kemenangan itu membuka jalan bagi Jepang untuk menguasai Hindia Belanda sepenuhnya, hanya dalam waktu beberapa hari setelahnya. Namun, cerita ini belum berhenti di situ. Sisa armada sekutu yang masih bertahan mencoba melarikan diri melalui Selat Sunda. Dua di antaranya adalah kapal HMS Perth dari Inggris dan USS Hodgson dari Amerika Serikat, berusaha menyeberang menuju Cilacap, tapi nasib berkata lain. Di Selat Sunda, mereka disergap oleh armada Jepang dalam pertempuran singkat yang brutal. Kedua kapal itu pun tenggelam pada malam tanggal 1 Maret 1942. Sejak saat itu, kekuatan laut sekutu di Asia Tenggara praktis lumpuh total. Kekalahan di Laut Jawa menjadi titik balik besar. Jepang berhasil menguasai seluruh wilayah Indonesia dan sekutu kehilangan pijakan strategis di Asia. Tapi di balik kekalahan itu ada kisah keberanian luar biasa dari para pelaut yang tetap berjuang walau tahu peluang menang hampir tidak ada. Menariknya, puluhan tahun setelah perang usai, bangkai kapal-kapal ini sempat ditemukan oleh tim penyelam internasional di dasar Laut Jawa. Kapal De Yuter, Java, dan Kontener sempat menjadi situs sejarah dan kuburan perang yang dihormati. Namun, laporan pada tahun 2016 menemukan bahwa beberapa bangkai kapal itu telah hilang. Diduga diangkat secara ilegal oleh pihak yang mencari logam dari reruntuhan kapal. Temuan ini sempat memicu ketegangan diplomatik antara Belanda dan Indonesia, karena kapal-kapal tersebut memiliki status war grave, yaitu kuburan perang yang secara hukum internasional harus dilindungi. Sejak itu, pemerintahan Belanda dan Indonesia bekerja sama untuk memastikan situs-situs bersejarah di bawah laut tetap bisa dijaga sebagai warisan budaya maritim dan penghormatan bagi korban perang. Dari sisi strategis, pertempuran Laut Jawa menjadi pelajaran penting dalam dunia militer modern, terutama bagi negara maritim seperti Indonesia. Koordinasi lintas negara, kesiapan logistik, dan perang intelijen menjadi faktor penentu dalam perang laut. Kegagalan koordinasi pada tahun 1942 menjadi pengingat bahwa di medan laut, kekuatan terbesar bukan hanya soal jumlah kapal atau meriam, tapi soal seberapa solid strategi dan komunikasi antar pasukan. Hingga kini, pertempuran ini sering dijadikan studi kasus dalam dunia pertahanan laut.
termasuk oleh para perwira TNI Angkatan Laut yang mempelajari sejarah untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, masa lalu bukan sekedar kenangan, tapi pelajaran untuk masa depan. See you, bye.